Pemirsa Sinpo, saat ini Anda sedang menyaksikan program Roni Metafisika, di mana program Roni Metafisika ini akan membahas mengenai pembahasan metafisika yang dikaitkan dengan bisnis, karir, dan juga hubungan. Di dalam episode kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang disebut dengan namanya keberuntungan, bagaimana bisa mendapatkan keberuntungan, dan siapa saja yang bisa mendapatkan namanya keberuntungan. Mari kita saksikan berikut ini. Nah, yang pertama, Anda masih ingat pembahasan dulu ya ketika saya berbicara tentang keberuntungan bahwa ada yang disebut dengan namanya Cosmic Trinity. Kalau disebut dengan namanya Cosmic Trinity, three artinya ada tiga. Berarti ketika untuk mendeskripsikan namanya destiny, ada tiga faktor yang harus kita lihat. Yang pertama adalah heaven. Heaven ini adalah dari unsur faktor bagaimana takdir Anda. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya, apa perbedaan antara takdir dengan namanya nasib? Takdir adalah sesuatu yang berbeda dengan namanya nasib, ya. Takdir adalah ketika Anda dilahirkan, Anda harus menerimanya, suka ataupun tidak suka, dan tidak mungkin Anda bisa merubahnya. Seperti apa? Anda lahir dari keluarga siapa? Gender Anda atau jenis kelamin Anda apa? Apakah Anda mempunyai kemampuan intelektualitas yang baik? Apakah Anda lahir dengan sempurna atau mempunyai kebutuhan khusus? Itulah yang disebut dengan namanya takdir langit. Tentunya kita tidak mungkin bisa merubahnya. Tetapi ada sebagian orang yang sekarang melakukan apabila tidak bisa dilakukan perubahan, bagaimana cara memanipulasinya? Yaitu adalah sebelum dia lahir biasanya orang datang ke tempat orang-orang praktisi metafisika. Tentunya praktisi di sini bukanlah orang-orang yang melihat, ya ini perbedaannya. Kalau pemirsa ya, jadi ada yang melihat mungkin dari firasat, tetapi kalau pakar metafisika dari misalnya dari China itu lebih banyak melihat dari tanggalan. Jadi bagaimana cara Anda melihat tanggalan tersebut, kemudian Anda menentukan kapan orang tersebut harus dilahirkan. Maka ini juga banyak terjadi juga kalau misalnya Anda melihat di rumah sakit bersalin atau rumah sakit anak yang menawarkan jasa untuk melihat tanggal lahir kelahiran anak. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah dari unsur bumi atau unsur lokasi. Apabila Anda tidak bisa merubah takdir Anda tidak bisa sudah kepalang tanggung, sudah dilahirkan untuk anak Anda, saudara Anda, ataupun siapa saja. Bagaimana cara kita memaksimalkan keberuntungannya? Maka Anda bisa lakukan yang kedua, yaitu adalah dari perubahan faktor buminya. Kalau kita melihat faktor bumi, yang kita bercerita di sini adalah faktor lokasi. Nah, pertanyaannya berikutnya, pasti Anda juga bertanya-tanya. Apakah faktor lokasi artinya kita harus pindah rumah? Apakah kita harus membeli rumah baru? Itu tentunya sangat ekstrim sekali. Tentunya kalau memang seandainya di situ sangat bermasalah dan apabila dilakukan perubahan dan itu butuh biaya yang sangat luar biasa dan ternyata Anda belum membelinya, lebih baik Anda cari tempat lokasi yang baru. Bisa juga hal seperti ini. Apabila di dalam kota Anda pernah melihat ya, di dalam kota Anda dia lihat ada satu orang. Di dalam kota saya ternyata dulunya adalah orang yang tidak diperhitungkan. Karena orang tersebut lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Tetapi dia merantau ketika dia dewasa ke ibu kota. Dia mencari namanya peluang, dia merubah namanya takdir di buminya. Jadi dia merubah lokasinya. Orang tersebut mendapatkan keberuntungan. Tentunya harus dilihat juga ya, apakah dia harus pergi ke kota yang mana? Lebih ke utara, selatan, atau kemana? Yang itu dapat kita lihat dari unsur Feng Shui-nya. Lalu berikutnya adalah dari unsur manusianya. Kalau misalnya Anda melihat dari unsur manusia, Anda mungkin ada yang melihat bilang tidak adil. Bahwa ada orang yang dilahirkan luar biasa berkecukupan. Akan tetapi dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Keluarga-keluarganya mendukung, semua kerabatnya juga mendukung. Apalagi dia orangnya mau memotivasi diri sendiri, ya, mampu mempunyai dorongan internal yang baik.
tentunya dia pasti akan mendapatkan yang jauh lebih lagi berlimpah karena dia memaksimalkan ketiga unsur keberuntungan tersebut. Tetapi apa daya bagi sebagian orang yang tidak mempunyai namanya keberuntungan langit. Takdirnya mungkin kurang pada saat di awal, tetapi dia langsung pesimis di awal dan dia menyalahkan seluruh keadaan. Bahwa saya dilahirkan dari keluarga yang biasa, maka salahnya adalah salah orang tua. Maka Anda tidak bisa mengubah kesuksesan Anda tidak bisa mengubah nasib Anda. Karena masih ingat, ada dua lagi yang dapat Anda rubah. Dan ini berada di dalam genggaman Anda. Ingat faktornya berarti lebih dari 60%. Itu berarti ada di tangan Anda, 66% ya. Yaitu adalah faktor lokasi dan faktor dari keinginan dorongan Anda secara internal. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah Pak, saya melakukan sesuatu, udah upaya luar biasa. Mungkin upaya Anda belum terlalu keras atau lokasinya tidak mensupport Anda. Apa yang Anda lakukan? Kalau misalnya Anda sudah melakukan upaya dengan sangat luar biasa, rubah lokasinya, Anda rubah kotanya, Anda rubah rumahnya, mengubah keberuntungan Anda. Nah, itu yang dapat disampaikan kalau misalnya dari Cosmic Trinity. Lalu saya akan bercerita lagi tentang namanya elemen support. Elemen support di sini kalau misalnya Anda masih ingat, di tahun 2024 ini adalah tahun naga kayu, ya. Kalau misalnya Anda tahu tahun ini adalah naga kayu, apa yang bisa mendapatkan keuntungan dari naga kayu, ya? Yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai elemennya adalah elemen yang mampu mengakses elemen kayu tersebut. Nah, pertanyaannya, ya, naga kan bukan unsur dari kayu. Anda masih ingat ada 4 sio yang mempunyai elemen tanah. Salah satunya adalah naga. Tetapi tahun ini adalah tahun naga. Maka naga mempunyai tempat tersendiri. Kalau di dalam ilmu metafisika kita mengenal dengan istilah namanya Grand Duke. Nah, tahun ini naga adalah Grand Duke-nya, jenderal besarnya, sehingga dia mendapatkan keberuntungan tersendiri. Coba Anda bayangkan, kalau saat ini Anda ditunjuk sebagai pemimpin negara, Anda yang dilihat sama orang, apakah Anda mendapatkan kesempatan? Ya, Anda mendapatkan kesempatan. Itulah yang terjadi terhadap orang-orang bersio naga. Lalu kita lihat lagi, ada beberapa hal yang kita lihat di sini ternyata bisa mengubah lagi kehidupannya. Yang pertama dari unsur monyet dan juga unsur ayam. Ya, sio monyet dan sio ayam. Sio monyet dan sio ayam ini adalah orang-orang yang bersio elemennya apa? Logam. Jadi Anda sudah tahu ya, kenapa dia bisa mendapatkan kesempatan di dalam tahun naga kayu ini. Anda ingat, apa yang dapat membuat pohon itu tumbang? Yaitu adalah kapak. Jadi ketika orang-orang yang mempunyai sio monyet dan sio ayam adalah orang-orang yang mampu mengontrol dari elemen tahun ini, yaitu adalah elemen kayu. Maka ketika ada sesuatu yang dapat dikontrol sama dia, bayangkan penguasanya dapat dikontrol dengan dia, maka dia juga bisa mendapatkan kesempatan yang juga baik. Maka kalau Anda perhatikan, Anda mempunyai sio monyet, ya ternyata Anda orang bersio monyet, atau Anda mempunyai orang-orang, kerabat, teman-teman dekat Anda yang bersio monyet, dekati mereka karena mereka mampu mengontrol penguasanya, yaitu adalah naga. Lalu orang-orang bersio ayam. Apakah orang-orang bersio ayam ini adalah orang-orang yang cukup baik? Anda masih ingat kalau misalnya cerita tentang sio monyet dan sio ayam, apa perbedaannya? Sio monyet mempunyai unsur yang, kemudian sio ayam mempunyai unsur yin. Nah, di dalam tahun ini, khusus di dalam tahun ini, ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada orang-orang bersio ayam. Orang-orang bersio ayam ini adalah pasangannya. Jadi kalau misalnya kita bilang ini adalah hubnya dia, jadi adalah temannya dia. Bayangkan orang-orang bersio ayam yang merupakan temannya penguasa. Apakah Anda mendapatkan namanya kesempatan? Ya, Anda pasti mendapatkan namanya kesempatan. Kesempatan seperti apa? Tiba-tiba ya, ini akan berbeda.
Kesempatan yang terbuka ada terlihat pada orang-orang bersio naga ditawarkan kepada orang-orang bersio ayam. Anda akan melihat banyaknya penawaran kesempatan kepada orang-orang yang bersio ayam. Tetapi bedanya apa dengan orang bersio monyet? Orang bersio monyet harus mencari peluang tersebut untuk bisa mengontrol peluang tersebut. Itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang bersio monyet. Jadi kalau misalnya Anda bersio monyet, jangan berkecil hati. Ya, Anda mungkin tidak langsung mendapatkan seperti orang-orang bersio ayam, mendapatkan langsung penawaran kesempatan, tetapi peluang Anda mendapatkan kesempatan ada di dalam tahun ini. Maka ketika banyak sekali kalau misalnya berseliweran ya di dalam sosial media, Anda pasti akan melihat orang-orang ya dengan sio-sio ini akan mendapatkan bersinar di dalam tahun ini karena mereka mendapatkan kesempatan. Lalu, apa yang terjadi dengan sio yang berada di sebelahnya yaitu adalah sio kerbau. Di dalam namanya sio kerbau, tahun ini dia mendapatkan perhatian khusus, yaitu adalah ada tambahan tersendiri dari yang lain ya. Orang-orang bersio kerbau ini adalah orang-orang yang mendapatkan, kalau misalnya Anda lihat, ini mempunyai elemen yang cukup baik di dalam yang sio naga, karena dia mempunyai kecocokan di sana. Jadi karena penguasanya cocok dengan orang-orang bersio kerbau, maka dia juga akan mendapatkan kesempatan. Oke, kita berpikir dulu secara dari logisnya dulu. Siapakah yang akan mendapatkan kesempatan dari namanya penguasa? Bila tahun ini penguasanya adalah naga. Pastinya yang pertama adalah penguasa itu sendiri. Betul. Berarti dia adalah orang-orang bersio naga. Lalu yang kedua adalah orang-orang, ring kedua. Orang-orang yang merupakan teman-teman dari penguasa. Siapa dia? Yaitu adalah orang-orang yang bersio ayam. Yang ketiga adalah orang-orang yang menurut dia paling cocok dengan dia. Siapa orang paling cocok dengan orang bersio naga? Adalah orang-orang bersio kerbau. Maka beruntung sekali orang-orang bersio kerbau. Tahun 2024 ini adalah menjadi tahun yang baik buat Anda. Karena di tahun 2023, tahun sebelumnya, keberuntungan Anda cukup tertahan. Maka pastikan Anda bisa memanfaatkan peluang dari tahun ini. Lalu berikutnya adalah orang-orang bersio monyet. Sio monyet ini adalah orang-orang yang terakhir sekali dari penguasa. Kenapa? Karena dia yang mengontrol penguasanya. Nah, tentunya penguasa pasti akan jaga jarak dulu dong dengan orang-orang yang mau mengontrol dia. Inilah yang dilakukan dengan penguasa tersebut menjadi pilihan terakhirnya. Maka orang-orang yang bersio monyet tetap mendapatkan namanya kesempatan, tetapi harus mencari dengan ekstra lebih dibandingkan sio yang lainnya. Mari kita lihat berikutnya. Kalau tadi support secara dari namanya elemen, di sini adalah support dari namanya star. Jadi bintang tambahan. Jadi kalau misalnya di sini secara dari bintang, Anda jangan mengasumsikan bahwa bintang ini yang Anda lihat adalah bintang-bintang yang ada di luar sana. Bintang yang Anda lihat di sini adalah bintang yang Anda pelajari secara astrologi. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah tambahan saja ya yang dipelajari secara berbeda di dalam metafisika Cina ya. Oke, yang pertama ya, orang-orang saya akan membahas dulu dari orang yang bersio ular ya. Orang-orang bersio ular ini mempunyai sesuatu yang baik, di mana di sini dia mendapatkan namanya prosperity star di sini ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat ya, di sini orang-orang bersio ular mendapatkan kesempatan dari langit untuk bisa mendapatkan keberuntungan. Pertanyaannya begini, apakah lebih baik daripada elemen? Karena sifatnya di sini adalah bintang tambahan, atau kita menyebutnya di dalam metafisika adalah auxiliary star. Karena dia adalah bintang tambahan, tentunya grade-nya jauh lebih di bawah dibandingkan elemen yang ada. Tetapi tetap mendapatkan namanya keberuntungan. Lalu saya akan membahas satu lagi tentang yang disebut dengan namanya kuda. Kuda mendapatkan satu auxiliary star yang sangat baik sekali, yaitu adalah sky relief. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai satu bintang auxiliary namanya sky relief di sini,
masalah yang selama ini mungkin Anda hadapi, mungkin selama ini, wah tahun 2023 saya punya masalah. Wah ada masalah dalam bisnis, masalah dengan rekan kerja. Apakah bisa berubah di dalam tahun ini? Tahun ini adalah pelepasannya. Maka pastikan Anda di tahun ini ya memanfaatkan kesempatan karena tahun ini Anda mendapatkan satu keberuntungan dari bintang tambahannya. Lalu apa yang kita lihat dari misalkan dua sio yang ada di depan ini. Yang pertama adalah dari sio babi ya, kita melihat ya. Orang-orang yang mempunyai namanya sio babi ada satu hal yang bagus ya di sini ya. Sio babi mendapatkan satu auxiliary star, di sini ada disebut dengan namanya national treasure ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini orang-orang bersio babi akan mendapatkan sesuatu tambahan dari ya penguasa. Jadi kalau mendapat namanya tambahan kelebihan dari namanya penguasa, dapat nggak dia artinya kesempatan? Tentunya dapat. Jadi kalau misalnya Anda orang-orang bersio babi, tahun ini adalah tahun keberuntungan Anda juga. Walaupun kalau misalnya kita berbicara secara dari namanya elemen, tentunya berbeda dengan yang tadi, ini tetap dapat namanya keberuntungan, tetapi di bawah dari keberuntungan secara elemen. Lalu orang-orang yang dari misalkan bersio, untuk sionya adalah sio tikus. Nah, sio tikus ini mempunyai satu auxiliary star yang disebut dengan namanya general star, di mana kalau Anda sebagai seorang jenderal, bintang Anda adalah jenderal, Anda berada di depan, Anda diberi kepercayaan. Apa yang terjadi? Kalau misalnya Anda menjadi orang yang dipercaya, baik di dalam bisnis, baik di dalam karir, baik di dalam hubungan, apa yang terjadi? Anda mengalami kesuksesan. Kalau misalnya Anda di dalam karir, apa yang terjadi? Anda mengalami namanya kepercayaan dari atasan Anda yang mengakibatkan bisa jadi Anda mendapatkan tugas tambahan sebagai ujian untuk promosi Anda. Di dalam bisnis, Anda dipercaya oleh orang-orang yang melihat kapasitas Anda. Yang sebelumnya Anda juga mempunyai kapasitas tapi orang tidak melihat Anda. Tahun ini Anda bisa dilihat sama orang lain. Itu yang disebut dengan namanya general star ya. Lalu kalau misalkan Anda di dalam namanya hubungan, Anda dilihat sebagai general star, maka Anda mempunyai kuasa yang lebih. Di dalam namanya networking ya, di dalam namanya berjejaring. Apabila Anda bersio tikus, tahun ini Anda dilihat menjadi orang yang dianggap lebih penting dibandingkan sebelumnya. Makanya kalau Anda berada di bawah sio tikus, tahun ini adalah tahun yang baik untuk Anda dapat lebih dipercaya. Maka saya doakan Anda yang semua berada di sini, baik secara elemen, baik secara tambahan dari star, Anda tetap mendapatkan namanya keberuntungan. Nah, jangan khawatir dan jangan bersedih hati untuk orang-orang yang di luar dari semuanya ini. Karena masih ada 4 lagi sio yang tidak dibahas. Bukan berarti dia tidak baik. Bukan berarti keberuntungannya tidak ada, tetapi ada yang disebut dengan namanya keberuntungan. Tetapi keberuntungan besar dan kecil ditentukan apakah Anda mempunyai peluang ataupun tidak. Ya, seperti contohnya apa? Orang-orang bersio ayam yang tadi tidak dibahas. Orang-orang bersio kambing. Kenapa? Orang-orang bersio kambing baru mendapatkan keberuntungan besar di tahun 2023 ya. Jadi bagi-bagilah keberuntungan sama sio-sio lain ya. Tahun ini giliran orang lain yang bisa dapat ya. Makanya kita selalu bilang hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Ketika tahun lalu kambing itu mendapatkan satu perhatian, satu kepercayaan sehingga dia mendapatkan sesuatu keberuntungan, kesuksesan. Di tahun ini akan berkurang digantikan dengan orang-orang bersio kerbau. Maka Anda harus merelakan itu dan bagaimana cara Anda memaksimalkannya? Anda bergaul, Anda berteman dengan mereka, maka tetap Anda akan mendapatkan keberuntungan juga dari mereka. Nah, terakhir, saya akan bercerita tentang satu cerita di sini, teman-teman. Jadi, para pemirsa Sinpo, hidup ini kalau misalnya tadi saya udah bilang seperti roda, saya akan menggambarkan sesuatu yang berbeda. Anda tahu namanya ikan, pasti tahu ya. Ikan itu selalu berenang, rata-rata sebagian besar ikan akan berenang melalui namanya arus ya, arus samudra, arus air, arus apapun itu juga. Ketika dia berenang kebanyakan mengikuti arus air yang ada di mana dia berada.
Jadi ketika Anda berada di dalam arus yang Anda sedang melewatinya, Anda akan merasa mencapai tujuan itu dengan sangat mudah. Tetapi ada sebagian ikan yang berusaha untuk melawan dari arus tersebut. Dan ikan-ikan tersebut ternyata adalah ikan-ikan yang kuat. Adalah ikan-ikan yang mampu, kalau secara faktor Cosmic Trinity, adalah ikan-ikan yang membesarkan potensi man effortnya. Bagaimana optimasi dirinya, bagaimana dia mengembangkan dirinya, bagaimana dia menyemangati dirinya. Adalah ikan-ikan tertentu. Nah, ketika Anda di dalam misalkan bisnis Anda mengalami, saya sudah melakukan upaya yang luar biasa. Saya sudah memberikan strategi yang cemerlang. Saya sudah melakukan riset yang sangat luar biasa. Kenapa bisnis saya gagal? Bisa jadi Anda melawan arusnya. Apabila di dalam karir Anda, ternyata Anda mengalami kekecewaan. Ternyata di dalam karir Anda mengalami banyaknya penolakan. Bisa jadi itu bukanlah di dalam karir tempat Anda seharusnya Anda berada. Saya punya suatu kisah di mana ini adalah kisah dari klien saya. Ada satu kisah di mana ada satu klien saya bertanya kepada saya, "Pak, waktu itu saya punya karir itu sangat luar biasa, saya pengen lihat keberuntungan saya." Sewaktu kita lihat, melakukan analisa dari tanggal, bulan, tahun, dan jam lahirnya, kemudian bisa dilihat bahwa orang tersebut harus berada di dalam divisi tertentu. Dan ternyata di dalam divisi tersebut, dia dipindahkan ketika sudah mulai terlihat cemerlang. Ini biasa nggak terjadi? Biasa ya. Terjadi supaya melihat apa? Dia diputar, dirotasi, dimutasi ke tempat baru, dianggap bisa mempunyai pengalaman yang berlebih di tempat lain. Tetapi apa yang terjadi? Ya, para pemirsa Simpo sudah bisa menebak. Dia berenang keluar dari arus yang ada. Sehingga karir dia mentok. Ada lagi cerita kedua, di mana ada satu orang pebisnis, di mana seorang pebisnis tersebut mempunyai elemen tertentu yang cocok dengan bisnisnya, ada juga elemen yang berbeda dengan bisnisnya, semuanya dijalankan. Ketika dia menjalankan suatu elemen yang ternyata tidak cocok dengan elemennya untuk bisnisnya tersebut, apa yang terjadi? 3 bulan pertama dia sukses, 5 bulan pertama dia sukses, 6 bulan pertama dia sukses, 1 tahun berikutnya sukses, tapi dengan penutupan perusahaan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat para pemirsa Sinpo, karena ini semua dapat Anda gunakan untuk meriset lagi apa kelebihan dan kekurangan Anda. Semoga dapat bermanfaat. Terus pastikan Anda menyaksikan program Roni Metafisika bersama dengan saya, Roni Francis. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Nah, pemirsa Sinpo TV, itulah hal-hal yang dapat Anda gunakan untuk bisa menambah keberuntungan Anda, memaksimalkan keberuntungan Anda juga. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Terus pastikan Anda menyaksikan program Roni Metafisika bersama dengan saya, Roni Francis. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.